Kita hari ini Bapak Ibu Saudara ialah pemegang kunci, ya. Pemegang kunci. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika saya membuka dalam firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu, didapatilah kurang lebih ada 5 kunci. Berapa saudara? 5 kunci. Ternyata ada 5 kunci dalam Alkitab. Ya, 5 kunci. Ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Jadi 5 kunci. Jadi ternyata saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ada 5 kunci yang dapat membuka dan menutup. Kunci bagi kita semua saudara, kita sudah tahu. Pintu yang besar tanpa kunci tidak akan bisa dibuka. Mau didongkel dengan begitu hebat, pakai linggis juga butuh waktu sampai terbukanya. Ya, katakanlah itu pintu mau didobrak dulu tapi makan waktu. Tapi begitu kita punya kunci yang kecil, lalu kita masukkan ke lubang kunci itu, lalu terbukalah pintu yang besar itu, saudara. Demikian pula kendaraan, ya, yang besar. Saudara bisa lihat alat-alat berat, beko, doser, bahkan apapun, tronton, truk yang besar, itu dikendalikan dan dinyalakan ternyata lewat kunci yang kecil itu, saudara. Jadi betapa pentingnya kunci yang kecil tapi bisa membuka sesuatu yang besar, yang bisa membuka antara ruangan yang satu ke ruangan yang berikutnya, ke dimensi yang satu kepada dimensi yang lain. Wow, saudara, itu kunci. Kunci bisa membuka pagar yang besar sehingga orang bisa lewat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimanapun juga kalau saudara punya kunci hilang, saudara pasti stres. Betul enggak, saudara? Pernah saudara hilang kunci? Pernah saudara rasanya hilang kunci, lalu saudara begitu panik. Aduh, itu kunci rumah, tong tidur di luar hari ini karena kunci rumah hilang. Atau mungkin saudara berkata, aduh kunci motor hilang, aduh tong dorong motor ini, ya tunggu besok baru bisa dealer buka. Saudara, betapa pentingnya sebuah kunci yang kecil itu. Ketika hilang kita paniknya luar biasa. Ketika lupa taruh kita panik luar biasa. Sebab kunci melakukan sesuatu yang besar. Kunci punya kuasa yang besar, saudara. Definisi kunci dalam Alkitab itu juga dapat berarti tentang kewenangan, kuasa. Jadi saudara, kunci itu bicara kewenangan, kunci bicara kuasa. Nah, minimal ada 5. Coba kita lihat. Yang pertama apa? Kunci rumah Daud, atau sering juga dikenal kunci Daud. Yang kedua, kunci segala kunci maut. Segala kunci maut dan kerajaan maut. Kemudian yang ketiga, kunci kerajaan sorga. Yang keempat, kunci pengetahuan. Yang kelima, ada ditulis juga tentang anak kunci. Ya, yang lain tuh kunci saja, tidak disebut anak kunci. Tapi bagian yang kelima, anaknya kunci. Anak kunci. Ya, kita akan lihat saudara hari ini. Dari 5 kunci ini ada hal-hal apa yang perlu kita pahami dari 5 kunci dalam Alkitab. Yang kalau kita imani, ini punya sesuatu efek yang besar bagi kehidupan kita, saudara. Kunci yang pertama, kunci Daud. Baca firmannya, Yesaya tadi yang kita sudah baca sama-sama, 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Siapa dia? Mesaya, Mesias, Yesus Kristus. Kepada Yesus Kristus dikatakan, apabila Yesus Kristus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Yesus Kristus menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sekali lagi saudara, siapa yang pegang kunci rumah Daud, kunci Daud? Yaitu siapa?
Yesus Kristus, dan tidak diserahkan kunci itu kepada siapa-siapa. Karena hanya Mesias yang punya hak memegang kunci membuka dan menutup, yang kalau dia sudah membuka tidak bisa orang menutup, yang kalau dia sudah menutup sekalipun manusia dengan kehebatan kekuatannya mau buka tidak bisa terbuka. Itu kunci Mesias, kunci Daud. Kenapa harus Daud? Kenapa enggak kunci Abraham? Karena saya sekali lagi mau bilang, Daud itu bicara tentang hubungan, saudara. Daud itu bicara tentang persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yang sekalipun ketika Daud jatuh di dalam dosa sekalipun, dia tetap mencari Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, kenapa mesti Daud? Karena dalam kehidupan Daud, saya lihat tidak pernah ada perang yang gagal. Jadi dipakai istilah Daud karena Daud dalam berperang tidak pernah gagal. Saya pelajari sejarah peperangan Daud, dimanapun dia pergi selalu berhasil. Itu sebabnya ketika disebut kunci Daud, karena kunci itu tidak bisa dibuka orang dan tidak bisa ditutup orang, saudara. Kalau Yesus sudah melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menggugatnya. Itu kunci Daud. Kenapa harus Daud? Karena bicara tentang janji bahwa dari keturunan Daudlah lahir sang Mesias. Bahkan kepadanya dikatakan anak Daud. Ketika Yesus lewat, ada orang buta berkata, Rabi, Rabuni, sembuhkanlah aku. Dia tidak menoleh. Tapi waktu dia berubah kalimatnya, Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus berhenti dan berbalik, jadilah engkau sembuh. Ada sesuatu yang luar biasa ketika Daud disebut. Karena Daud, saudara, adalah seorang yang memuji dan menyembah. Daud merubah semua tatanan yang ada di kemah Musa. Peraturan yang begitu rumit. Orang mau beribadah sampai ke ruang Maha Kudus, itu tidak main-main. Di halaman altar, di halaman sana saudara, ada yang namanya korban sembelihan, pentahiran, penyucian, pembersihan. Masuk lagi ke sini, ada ibadah korban ini, baru bisa sampai 1 tahun 1 kali bisa bertemu dengan tabut. Tapi begitu kemah Daud dibuat, tidak ada lagi ornamen-ornamen, aturan-aturan itu saudara. Yang ada langsung kemah, di dalamnya tabut. Di luarnya semua orang menari dan memuji dan menyembah Tuhan. Itu berbicara tentang hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tanpa ada batasan-batasan. Tanpa ada aturan-aturan yang membelenggu hubungan kita dengan Tuhan. Makanya dibilang kunci Daud berarti bicara tentang kuasa yang tidak dibatasi dengan aturan-aturan gerejawi. Ya. Jadi untuk kita bisa memohon Tuhan melakukan kunci Daud bagi kehidupan kita, Tuhan tidak peduli dengan aturan-aturan sesuatu pun yang dia bilang, engkau yang datang seperti Daud datang menari-nari di depan tabut. Demikianlah maunya Tuhan buat kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan ada rasa ego saudara ketika worship leader mengatakan, yuk kita memuji Tuhan. Kita malas-malas goyang. Tapi kalau pas lagi acara apa saudara? Acara pernikahan, acara-acara ikatan-ikatan kekeluargaan, pas sudah goyang-goyang paling luar biasa saudara. Tapi begitu kita minta, Tuhan minta ya, bukan kita. Tuhan minta untuk hari itu seperti Daud berlenggak-lenggok memuji Tuhan sampai istrinya bilang, Daud, mengapa kau mempermalukan dirimu? Kau tuh raja, kau tahu etika ke tidak? Daud bilang, bahkan sekali-kali aku ingin mempermalukan diriku lebih lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, begitu disebut kunci Daud ada di tangan Yesus, itu artinya bahwa untuk kuasa Allah, agar kuasa kunci kerajaan, kunci Daud itu dapat terjadi, kunci buka dan menutup ini terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan gak peduli aturan-aturan gerejawi. Ketika kita datang dimanapun posisi kita, kita menyembah seperti Daud. Dimanapun
Daud menyembah Tuhan. Dia selalu bertemu dan berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara lihat, ketika Daud berperang, ada di bawah pohon, dia berdoa, Tuhan jawab dia punya visi. Jadi tidak perlu harus lari kemana-kemana, tapi tetap dimanapun dia berada, dia bersekutu dengan Tuhan. Jadi bicara kunci Daud ini saudara, ketika mau terjadi dalam kehidupan kita, artinya doa kita dijawab, agar Tuhan membuka apa yang tidak bisa dibuka oleh manusia, menutup apa yang saat ini kita sedang membutuhkan perlindungan, yang orang lain sedang obrak-abrik hidup kita, lewat kunci Daud tertutup semua saudara. Artinya kita dalam keamanan. Itu bagaimana terjadi? Ingat cara Daud untuk melakukan aktivasi kunci itu saudara. Jadi lewat cara Daud memuji dan menyembah Tuhan, dan dia sungguh-sungguh melakukan untuk Tuhan, itu yang akan membuka segala terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian di sini juga ada penegasan dalam kitab Wahyu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Yang kudus, yang benar siapa? Yesus. Apabila Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi penegasan dalam Yesaya ditegaskan lagi dalam Wahyu, bahwa ternyata pemegang kunci, satu-satunya kunci Daud adalah Sang Mesias, keturunan Daud. Dialah yang berhak membuka dan menutup segala sesuatu dalam kehidupan umat manusia dan semua generasi. Kemudian ada yang kedua namanya kunci maut dan kunci kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18 berkata, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci maut dan kerajaan maut. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, jadi ternyata ada segala kunci maut. Orang banyak takut mati saudara, karena di mana saja kadang-kadang ada maut. Ada banyak orang hari-hari ini juga penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ada sangi, ada racun, ada apa lagi, Covid, ranse, dan semua racun-racun yang ada di muka bumi ini, itu maut saudara. Ada orang takut naik pesawat, ada orang takut naik kapal, itu maut. Ada orang takut dengan kegelapan, ada orang takut dengan apa? Berjalan sendiri di malam hari. Dia begitu banyak maut yang dia takutkan saudara. Bahkan ada juga orang takut tidur. Ya, ada saudara, orang fobia tidur, makanya dia nggak bisa tidur. Karena dia berpikir kalau saya tidur nanti sono sampai selama-lamanya. Ya, ada banyak orang saudara mengalami keanehan-keanehan. Kenapa? Karena takut maut. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hal kabar baiknya, Yesus telah menang atas maut dan Dia memegang semua kunci maut. Segala kunci maut. Ini bicara tentang banyak kunci maut saudara. Segala hal takut mati tadi Dia sudah ambil alih. Ya. Maut apapun namanya, maut ketindisan kah, maut kecelakaan kah, maut dibunuh orang kah, semua sudah diambil alih di tangan Yesus. Iblis tidak punya kuasa atas nyawa kita saudara. Sebab kalau dia mau ambil, iblis mau ambil nyawa kita, dia harus minta dulu kuncinya sama Yesus. Kalau Yesus tidak kasih kuncinya, saudara dan saya tidak bisa mati. Amin. Ya, ada yang takut mati hari ini? Ingat baik-baik, kalau kita sama Yesus, Tuhan tidak akan rela Dia kasih kunci maut itu untuk kita saudara. Amin. Kalau belum selesai tugasnya kita di bumi ini, tidak mungkin Dia kasih itu kunci buat setan. Setan, ini kunci, bereskan dia. Nah begitu saudara. Dia tidak akan rela. Bahkan Dia bilang, Tuhan tidak akan rela. Waktu Ayub dicobai, iblis dikasih pesan, hanya jangan nyawanya kau sentuh. Silakan kau ambil saja dia punya barang sampai habis. Silakan. Bahkan tubuhnya pun silakan. Tapi ingat nyawanya
Kenapa sampai begitu? Karena Allah lah pemegang kunci maut. Kalau iblis tidak dikasih kunci maut, dia nggak bisa cabut nyawa orang, saudara. Jadi hari ini, sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, saya meyakinkan saudara yang hadir beribadah hari ini, saudara tidak akan pernah bisa mati, diizinkan alam mati, atau dibunuh, atau apapun, kalau Tuhan tidak kasih kunci itu. Amin. Jadi jangan khawatir, jangan bimbang saudara. Amin. Kalau Tuhan tidak izinkan kunci itu dikasih, setan mau obrak-abrik tidak sampai kepada nyawa kita. Itu penting saudara, kabar baiknya. Di sana dikatakan, ayat ini bilang apa saudara? Dia yang hidup yang telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. Artinya apa? Artinya hanya seseorang yang telah berkorban nyawa, penebusan bagi umat manusia yang punya hak layak untuk memegang kunci itu. Ya. Dan untuk menggenapi nubuatan Yesaya pernah menubuatkan saudara dalam 28, Yesaya 28 ayat 18 bunyinya demikian. Perjanjian dengan maut itu akan ditiadakan. Bayangkan Yesaya saudara, kurang lebih sekitar 4.000 tahun yang lalu, ya, Yesaya kurang lebih 4.500 tahun yang lalu, ya, dia menubuatkan apa? Bahwa perjanjian dengan maut akan ditiadakan karena salib itu saudara. Dan Yesus pegang kunci itu. Dan persetujuan dengan dunia orang mati tidak akan tetap berlaku. Tuhan bilang perjanjian dengan maut akan ditiadakan. Persetujuan dengan dunia orang mati tidak akan lagi berlaku, saudara. Sebenarnya jadi pertanyaan, kenapa maut itu jadi perjanjian ya? Saudara pasti bertanya, kenapa sih? Sejarah dunia membuktikan, sejarah umat manusia membuktikan kok maut itu jadi sebuah perjanjian. Dikatakan bahwa perjanjian itu akan dipatahkan lewat salib. Tapi jadi pertanyaan, kenapa harus ada perjanjian? Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 17 demikian. Tetapi pohon pengetahuan yang tidak baik dan yang jahat itu, pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini kan perjanjian. Tuhan bikin sebuah perjanjian. Silakan buah yang ada di seluruh taman ini kau boleh makan, Adam dan Hawa. Tapi jangan satu pohon yang disebut pohon pengetahuan baik dan jahat kamu makan, kamu dan istrimu. Pada hari kamu makan, kamu mati. Ini kan perjanjian. Tuhan bikin sebuah perjanjian. Nah, perjanjian ini dilanggar, saudara. Akhirnya ketika perjanjian itu dilanggar, manusia berada pada perjanjian maut. Manusia berada pada perjanjian maut, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Sampai hari ini orang takut mati. Coba saya mau tanya, ada yang mau senang mati? Nggak ada kan? Kenapa kita jadi takut mati? Karena kita punya perjanjian itu, saudara. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus, di dalam Dia orang percaya tidak boleh lagi takut, saudara. Sebab apa? Sebab sebagaimana saya selalu sampaikan firman Tuhan di setiap upacara-upacara pemakaman, selalu saya sampaikan, perjanjian lama, semua kata mati dalam perjanjian lama benar-benar mati atau meninggal. Tapi begitu masuk perjanjian baru, kata mati tidak ada lagi, hilang lenyap, berubah menjadi tidur. Tulisan Indonesia memang mengatakan mati, tapi dalam bahasa asli perjanjian baru, semua kata mati adalah tidur. Ingat Yesus pernah bilang, saudaraku Lazarus sedang tertidur, padahal mati. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah perubahan terjadi dalam perjanjian baru. Siapa yang merubah dimensi mati tadi, saudara? Yesus. Sebab di dalam Yesus kamu hidup meskipun kamu mati, kata Yesus. Amin. Ada perubahan. Orang percaya Yesus tidak boleh lagi takut mati. Ya. Kenapa Otto dan Gessler bisa berani injak kaki sampai di Pulau Mansinam di tanah Papua?
Kenapa mereka tidak takut mati waktu itu? Karena ada Yesus di dalam diri mereka. Karena mereka tahu mati artinya cuman tidur sementara, suatu hari kelak dibangkitkan untuk hidup yang kekal, dari kekal sampai kekal. Itulah rumah kita yang selama-lamanya. Di bumi cuma 70-80 tahun kalau kuat. Itu hidup sementara. Sekali lagi, hidup di bumi itu sementara. Hidup di sorga selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu saudara, jangan lagi kita hanya berpikir tentang hal di dunia ini. Kita bangun rumah kita besar di dunia ini. Kita lupa kirim bahan bangunan di sorga sana. Kita kirim sesuatu untuk kampung sana. Kita bangun rumah di kampung besar-besar. Tapi kita lupa ada rumah selamanya di sorga yang kita tidak pernah kirim bahan bangunan. Seperti kejadian daripada hamba Tuhan dari Korea, Paul Yong Gicho punya anak rohani. Meninggal dunia, dia lihat. Ternyata orang-orang yang selalu melakukan pelayanan bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh, rumahnya di sorga bagus, saudara. Ya, dari jemaatnya Paul Yong Gicho, saudara, dia lihat rumahnya si A, rumahnya si B, rumahnya pendeta si A, rumahnya itu kecil, ya kan, tidak bagus di sorga sana. Tapi ada satu rumah kostor, saudara. Rumah yang selalu suka pel-pel gereja, bersih-bersih gereja. Rumahnya paling megah. Paling megah di sorga sana, saudara. Dan itu kesaksian nyata, dia memang mati, saudara. Mati betulan, mati suri. Lalu dia hidup kembali. Tuhan bilang, kamu belum waktunya mati. Kembali ke bumi, beritakan apa yang kau lihat di sorga ini. Ternyata saudara, orang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkorban bagi Tuhan, dia sedang kirim bahan bangunan ke sorga. Jadi sekali lagi saya berharap jangan ada di jemaat Tuhan hanya pikir kirim material ke kampung, rumahnya bagus megah, haleluya, tapi tidak pernah lihat gereja. Ya kan? Ya saudara, orang yang selalu melakukan sesuatu bagi rumah Tuhan, pel-pel gereja, itu saudara membawa kehidupan yang luar biasa. Ya. Saya kalau tidak salah ya, pernah diskusi dengan Bapak Menteri dulu, mantan Menteri Baltasar Kambuaya, Pak Bert Kambuaya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya pagi-pagi itu, saya suka datang ke gereja, saya lap-lap itu, kaca gereja. Ya, nanti setelah itu, saya pimpin anak sekolah minggu. Dia bilang, wah, luar biasa saudara. Dan kalau hari ini Tuhan bawa saya jadi menteri, itu karena saya suka rumah Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita menyayangi rumah Tuhan yang telah dibangunnya ini? Sekali lagi saudara, rumah ini bukan dibangun oleh manusia, tapi karena Tuhan yang membangunnya. Lewat manusia, lewat saudara dan saya, lewat kita semua, lewat ketua panitia. Tapi apakah ketika sudah dibangun, saudara mengasihi rumah ini seperti saudara mengasihi Tuhan? Haleluya. Atau kita cuman, ya sekali-sekali saja saudara. Jangan saudara, ternyata yang di dalam kejadian kematian itu saudara, dia melihat rumah orang yang kostor, yang tukang bersihkan gereja, itu rumahnya di sorga megah saudara. Dan pendetanya saudara, rumahnya kecil, gak bagus saudara. Dan ketika disampaikan itu saudara, setelah bangkit dari kematian, semua bertobat saudara, satu gereja bertobat. Semua mengasihi rumah Allah akhirnya, amin. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sekali lagi apa yang saya sampaikan ini sama sekali bukan maksud ingin menyinggung atau apa, tidak. Tapi saya ingin berbagi itu kesaksian benar orang yang telah mati dan hidup kembali. Kemudian tidak hanya untuk lihat gereja, dalam kesaksian itu saudara, Yong Gicho itu, dia punya anak rohani itu, yang meninggal itu, orang yang kirim bahan bangunan ke sorga adalah orang yang berbuat kasih. Itu saudara, selain dia lihat gereja, tapi juga orang yang berbuat banyak kasih. Dia menolong sesama, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang sedang kirim material ke sorga. Jadi saudara, hidup ini jangan hidup untuk diri sendiri dong. Hidup untuk lihat orang, urus orang lain. Jangan selalu berpikir nolong orang itu harus dengan material. Tidak, saudara mengurusi urusannya orang lain. Misalnya dia urus urusan, dia tidak bisa jadi-jadi urusan itu. Mari saudara, mari adek, mari kakak, adek bantu, urus. Dia yang maju urus berurusan saudara. Saudara, saya mau bilang, engkau sedang menabung material di sorga.
Saudara, nolong orang itu seperti itu. Ada orang mogok di jalan, kita tahu urusan perbengkelan, kita singgah, Bapak tua minta maaf, bagaimana? Aduh, mogok anak. Sudah, Bapak mari sini, kebetulan saya nih orang yang bisa tahu sedikit-sedikit mesin. Dia korek. Oh, Bapak tua minta maaf. Ini dia punya kabulator ini lagi banjir. Dia bongkar sedikit, dia kasih utak-atik, menyala motor. Orang jalan pulang, tidak perlu ke bengkel. Saudara, kita menolong orang itu, kita sedang mengirim material ke sorga. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, yuk kita berbuat segala sesuatu di dunia ini kan cuma 70 tahun. Berarti kan kita hidup sementara kok di bumi ini. Di sorga, dari kekal sampai kekal, sampai kekal, sampai kekal. Dari abad ke abad, dari ribuan tahun, milenium tahun, tidak habis. Kerjaan kita di sorga itu, saudara. Hidup di sorga itu tidak habis-habis. Jadi betapa sedihnya lah kita kalau saat kita yang tinggal dari miliaran tahun ke miliaran tahun, rumah kita itu rumah yang paling tidak baik, saudara, di sorga. Karena apa? Karena waktu di bumi tidak pernah kirim material ke sorga, tidak pernah berbuat kebaikan. Ya, jadi jangan sampai, saudara, kita pikir, wah, rumah kita di bumi ini megah, bagus, mewah, tapi yang di sana tuh, saudara, gubuk, saudara, di tempat kita sana, di sorga sana. Ya, apalagi masuk neraka, saudara, lebih parah lagi, saudara. Itu tinggal sel-selan katanya. Yang pernah mati, saudara, masuk neraka itu ukuran badan saja selnya. Kalau di bumi ini selnya ukuran 15 orang. Tapi katanya menurut orang yang pernah mati, saudara, itu sel di neraka itu sel ukuran badan. Ya, sel ukuran badan. Jadi tidak bisa bergerak ke kanan dan tidak bisa bergerak ke kiri. Coba bayangkan, saudara, sial apa lagi. Jadi lebih baik kita hidup menabung sesuatu yang baik. Jadi artinya, saudara, perjanjian maut ditiadakan. Dan dengan apa? Dengan salib Kristus, dengan penebusan darah. Maka, saudara, perjanjian Adam dan Hawa saat melanggar perintah Tuhan makan buah pengetahuan baik dan jahat, perjanjian itu ditiadakan di salib dengan memakukannya di salib, saudara. Nah, ada kunci yang diberi kepada manusia. Ini yang ketiga, ini kunci yang dikasih kepada umat manusia yang benar-benar mengasihi Dia. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, coba sekali lagi kita baca. Apa yang kan diberi kunci kerajaan sorga. Kunci ini, saudara, kunci ajaib. Ya, saya bilang kunci dahsyat. Kenapa? Karena ternyata ketika kunci ini diaktifasi, digunakan dengan iman, maka kunci ini akan mempengaruhi sorga. Kan dibilang, kalau kamu ikat di bumi, dengan sendirinya otomatis sorga juga jadi terikat. Kalau kamu lepaskan sesuatu di bumi, dengan otomatis di sorga juga terlepas. Berarti ada sesuatu yang unik ketika kunci ini diaktifasi, sorga seolah-olah terintervensi, ya, terpengaruh dengan kunci yang diaktifasi di bumi ini. Sekali lagi saya mau bilang, kunci ini bicara doa. Saudara, kalau berdoa sesuatu, itu sedang mengaktifasi kunci. Apa yang saudara klaim lewat doa dengan iman, di sorga sedang terjadi, saudara. Amin. Jadi jangan main-main dengan doa. Apapun yang kau doakan sedang mengaktifasi perkara juga di sorga. Itu luar biasa, saudara. Waktu saya baca ini, wow, luar biasa, saya bilang, Tuhan luar biasa. Ternyata ada satu kunci yang dikasih kepada manusia, yang ketika diaktifasi mengintervensi sorga. Maaf kalau saya pakai kata ini, mungkin beberapa orang berkata, pendeta terlalu ekstrim. Bukan,
Maksud saya itu mempengaruhi sorga. Jadi begitu kunci ini diaktifasi dengan benar, maka sorga juga ikut. Gitu saudara ya. Terjadi di sorga. Wow. Saya mau bilang kunci apa ini saudara? Ini kunci doa. Mau saudara lewat doa iman. Bagi informasi orang, semuanya tidak bisa, itu tidak bisa. Tapi kalau doa dengan iman kita lakukan, yang tidak bisa jadi bisa. Sebab doa mengintervensi sorga. Sebab doa berpengaruh sampai ke sorga. Nggak main-main saudara. Waktu saudara klaim sesuatu terikat, maka di sorga sedang terikat. Ketika kita klaim terlepas, di sorga juga terlepas. Kuasa yang besar, itu sebabnya saya bilang kunci ini, kunci hebat. Banyak orang Kristen tidak pernah memikirkan ini. Banyak orang Kristen berdoa cuman main-main. Saya doa paling juga didengar, kadang juga tidak. Ya doa karena aturan firman Tuhan, pendeta khotbah di gereja bilang kalau di rumah harus berdoa, ya saya berdoa. Ada juga orang yang berdoa cuman pas lagi makan. Mari berdoa. Sudah, kita berdoa puji Tuhan, amin. Berdoa pun hanya karena ada kepentingan. Tapi begitu tidak, lupa. Nah ini saudara kita harus rubah. Sebab doa itu bukan main-main. Ternyata sebuah kunci yang bisa mempengaruhi sorga. Jadi doa saudara harus doa itu penuh dengan kuasa. Karena saudara sedang mengucap doa, itu adalah kunci yang sedang diaktifasi. Yang ternyata bisa mengintervensi sorga saudara. Maaf ya, tapi intinya dia bisa berpengaruh bagi dunia dan sorga saudara. Nah mari kita lihat. Kenapa kunci ini disebut kunci kerajaan sorga, bukan kunci sorga. Perlu dipahami, waktu disebut oleh Allah kunci kerajaan sorga bukan kunci sorga. Karena kalau kunci sorga, kita mati dulu baru bisa buka tuh pintu sorga. Kenapa dibilang kunci kerajaan sorga? Karena bicara tentang kerajaannya di bumi ini. Kita doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu seperti di bumi dan di sorga. Jadi artinya kerajaan bicara tentang pemerintahan Tuhan. Jadi yang diberi oleh Tuhan bukan kunci sorga. Seolah-olah karena doa kita bisa buka pintu sorga. Seolah-olah karena doa pas mati nanti kita sudah pegang kunci. Kunci itu saya bisa buka. Meskipun saya tempatnya di neraka, saya bukalah kunci sorga. Nggak bisa begitu saudara. Karena tidak dibilang kunci sorga. Yang dikasih buat saudara dengan saya, kunci kerajaan sorga. Dengan kata lain, kunci pemerintahan sorga di tengah-tengah dunia ini yang mempengaruhi sorga. Ya, jadi kerajaannya. Jadi di bumi inilah kerajaannya. Kan Yesus bilang kalau tanda-tanda mujizat, orang disembuhkan, orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan sorga bicara tentang pemerintahan Tuhan di dalam dunia ini, ya. Jadi bisa dikendalikan seperti apa? Seperti misalnya gubernur, ya. Gubernur, bupati, wali kota, presiden. Dia punya istana, dia punya kantor ada di Jakarta, istana presiden. Kantor provinsi Papua Barat Daya ada di wali kota situ. Tapi ketika gubernurnya ada di Sorong Selatan, dia telepon perintah kepala dinas, bendahara, eksekusi, cairkan uang, bisa tidak? Bisa. Kenapa? Karena dia punya kunci itu, dia punya kewenangan itu. Dimanapun dia berada, kunci itu mempengaruhi. Demikian yang dimaksud saudara. Waktu saudara dikasih kunci, berarti saudara diberi kewenangan, kuasa, otoritas untuk mengerjakan sesuatu apapun, dimanapun engkau sedang berada posisimu. Sorga tetap melihat dan menolong engkau. Mau di atas pesawat engkau sedang berdoa, mau di atas kapal engkau sedang berdoa, mau di atas mobil engkau berdoa, mau di atas motor engkau berdoa, mau lagi jalan kaki engkau berdoa. Kau minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan aktivasi. Sorga mendengar dan menjawab saudara.
Jadi itu penting sekali kita pahami. Disebut kunci kerajaan surga karena kita bisa membuka sesuatu yang menyebabkan surga juga terbuka. Menutup sesuatu atau mengikat sesuatu, maka terikat juga di surga. Melepaskan sesuatu akan terlepas di surga. Kemudian yang keempat, ada satu kunci lagi yang diberi kepada manusia, namanya kunci pengetahuan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Sudah tahu kunci yang dimaksud Yesus apa? Kunci pengetahuan. Ini bicara tentang sekolah atau pendidikan, saudara. Ya, dia kan bilang kunci pengetahuan. Dia ajarkan, mereka belajar. Kamu belajar hukum Taurat. Karena bagi orang Israel, saudara, belajar. Mereka ada sekolahnya, sekolah hukum Taurat. Pendidikan, saudara, itu kunci pengetahuan. Tapi kamu kalau belajar, kamu sekolah, kata Tuhan, kamu lakukan. Jangan kamu lihat orang lain mengikuti apa yang kau ajarkan, tapi kamu tidak buat. Begitu. Jadi bicara tentang kunci pengetahuan. Kunci pengetahuan bicara pendidikan. Jadi saya mengajak buat anak-anakku sekalian, jika ada peluang, haleluya, ada kesempatan, timbalah ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi pendidikan itu penting. Amin. Apalagi kita punya provinsi baru ini, orientasi bantuan untuk pendidikan itu cukup diperhatikan. Sebab itu saya berharap, yuk anak-anak Tuhan yang ada, bahkan mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan pernah malu. Saya punya teman dulu waktu ambil S1, saudara, dia punya usia 67, ambil S1. Haleluya, semangat sekali ambil S1 waktu itu, saudara. Kenapa kita malu, saudara? Ada nenek-nenek usia sekitar 70 tahun baru saja wisuda gelar doktor. Nah, malu, saudara. Kunci pengetahuan ada di tangan manusia, Tuhan kasih. Pendidikan ini jalan Tuhan, saudara. Ya, apalagi kita di Papua ini prioritas, saudara. Apalagi saudara umat yang punya mau. Jadi intinya segala pendidikan tuh kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ada kemauan pasti Tuhan buka jalan. Jadi jangan saudara kita tutup diri. Ya, apalagi sekarang sudah dipermudah pendidikan dengan apa? Bisa lewat HP saja pendidikan, ya. Ikut apa? Zoom lewat HP. Saudara lagi aktivitas di mana, sambil sibuk, sebentar 1 jam merapat ke tempat yang sepi, saudara ikut kuliah. Apalagi kadang-kadang kuliah, sekarang ada kuliah cuman 2 hari dalam seminggu. Ada juga yang kuliah cuman 1 minggu dalam satu hari dalam seminggu, saudara. Jadi sebenarnya sekarang dunia modern ini, saudara, sudah terlalu canggih. Jadi orang yang mau kuliah itu semua bisa ditempuh. Bahkan saya sampaikan, saudara, om saya dulu ambil kuliah itu 2. Pagi dia ambil kuliah lain jurusannya, malam dia ambil kuliah lain jurusannya. Jadi begitu dia lulus, titelnya 2. Jadi saudaraku yang terkasih, saya ingin memotivasi. Tuhan bilang, kepadamu telah diberi kunci pengetahuan. Ya. Dan ahli Taurat mengambil kunci itu. Kata mengambil ini berarti keputusan. Saudara, Tuhan kasih pendidikan itu ada di muka bumi ini, saudara. Jalan untuk bisa ikut pendidikan juga Tuhan buka selebar-lebarnya. Ada bantuan-bantuan, ya, yang disediakan oleh pemerintah. Bantuan subsidi, bantuan pendidikan. Bahkan kalau di universitas teologi, saudara, itu ada pendidikan gratis, tidak bayar sama sekali. Hanya ingin masuk dan punya kesetiaan, yang penting rajin, tidak pernah bolos, maka ada kuliah gratis, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sebenarnya kunci pengetahuan itu ada, kita ambil atau tidak.
Nah, ahli Taurat dia ambil itu saudara, kesempatan itu, maka dia miliki pengetahuan itu. Saya percaya pendidikan manapun di dunia ini itu jalan Tuhan. Dan saya juga bangga saudara kepada salah satu organisasi gereja yang memiliki yayasan YPK, itu salah satu yang luar biasa di tanah Papua. Berdiri sekolah-sekolah hebat dan hasilnya saudara, banyak anak-anak yang dari lulusan YPK itu saudara jadi apa? Bupati, jadi gubernur di tanah Papua. Ya, dan saya rindu saudara gereja Bethel Sorong International Christian Community ke depan harus punya sekolah. Amin. Ya, apalagi hari ini kita juga hadir juga ada ibu-ibu guru ini hadir, ada ibu kepala sekolah, ada ibu guru. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pendidikan itu penting. Pendidikan itu harus jadi prioritas. Jadi kalau ada anak-anak yang suka membolos, kita ingatkan, yuk nak jangan membolos. Untuk masa depanmu, pendidikan itu untuk masa depan saudara. Pendidikan itu untuk apa? Untuk ke depan. Untuk kehidupan jadi lebih baik. Ya, jangan putus asa hanya dengan pendidikanmu di tingkat apa? SMP. Sudahlah Pak Pendeta, SMP sudah cukuplah. Jangan saudara. Kalau memang sudah tidak ada jalan, ambillah paket C saudara. Saya punya dosen kemarin saudara bersaksi, ya. Saya punya pembimbing, tapi juga dia adalah wakil 3, ya wakil 3, dekan wakil 3 STT saudara. Ini ceritanya begini saudara, dia masih muda, dia terlibat dengan narkoba, lalu dia jualan narkoba, masuk penjara, sampai di penjara dia dengan tidak lulus SMP saudara. SMP saja, kelas 2 dia tidak lulus, masuk di penjara. Sampai di penjara dia bilang begini, kalau Tuhan bisa ubah saya, kalau Tuhan bisa rubah saya akan melayani Tuhan. Ternyata saudara, dia keluar dari penjara, dia berpikir Tuhan buka jalan, dia ikut paket C. Dia ikut paket C. Setelah ikut paket C dia ambil kuliah S1. Dia rasa semangat lagi, dia ambil kuliah S2. Sampai kepada S3 jadi doktor. Dan saudara, saya mau sampaikan, dosen ini adalah dosen yang pintar saudara. Pintar saudara. Makanya tadi saya bilang, lulusan SMP kelas 2 bisa jadi doktor. Dan ketika dia mengajar saudara, termasuk dosen pintar. Makanya wakil 3 di STT saudara. Dari apa? Lulusan SMP kelas 2. Saya mau bilang saudara, jangan pernah putus asa dengan SMP-mu. Jangan pernah putus asa dengan SD-mu. Sekarang ada paket A, paket B, paket C. Setelah itu kalau saudara sudah paket C, jangan putus asa dan bangga dengan paket C. Ambil lagi S1. Sekarang kan buka banyak. Pemerintah kasih jalan saudara untuk bisa kita di tanah Papua khusus OHP lagi. Untuk bisa ambil pendidikan. Ada juga afirmasi. Itu semua saudara terbuka lebar. Semua itu intinya keinginan. Maukah engkau mengambil? Itu kan kunci. Coba saudara, dikatakan celakalah kamu ahli Taurat sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Telah mengambil. Jadi ternyata ahli Taurat itu dia mengambil keputusan untuk mengambil kunci pengetahuan itu. Pendidikan itu harus kita ambil saudara. Jangan kita tonton, lihat orang saja. Jangan saudara. Kita lihat orang, oh yoe gitu. Jangan kita hanya bangga orang lain. Kapan kita saudara? Amin. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan kepada kita sekalian. Saya berpikir untuk S2 tuh rasanya tidak mungkin saudara. Waduh, bagaimana bisa S2 ini? Apalagi di Jakarta. Tapi puji Tuhan ada saja jalannya saudara. Sehingga saya bisa menyelesaikan kemarin pendidikan MTH, Magister Teologia. Dan saya punya cita-cita lagi saudara. Seperti semangat cita-cita daripada kesaksian Bapak Dr. Doni Chandra saudara. Saya punya dosen yang lulus SMP bisa jadi doktor itu. Saya juga punya rasa semangat dengar kesaksian. Saya juga mau doktor ini. Haleluya. Jadi saudara, saya punya kerinduan pada September ini saya mau ambil doktor lagi saudara. Ya. Bukan untuk kebanggaan, tapi saya ingin kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kesaksian kan kayak Pak Doni. Saya lulusan SMP,
tapi bisa jadi dokter. Itu kan ajaib, saudara. Ketika bicara, itu kesaksian. Menyemangati umat, menyemangati mahasiswa yang hadir waktu itu, saudara. Saya juga terbakar, wow, luar biasa, lulusan SMP, bisa jadi dokter, ambil paket C. Bagaimana itu, saudara? Itu karena Tuhan. Maka saudara, hari ini jangan stop dengan pendidikanmu. Saya mau semangati saudara hari ini. Ambil seperti ahli Taurat mengambil ilmu pengetahuan itu. Diambil, saudara. Keputusanmu, ambil. Dia ada di mana-mana. Coba saudara lihat, pendidikan itu ternyata tidak jauh. Bukan kita harus pergi dulu di kampus mana di Jakarta. Pendidikan bahkan UI sekalipun itu ada di genggaman tanganmu. Di HP yang kau pegang hari ini, saudara. Di HP yang Bapak Ibu saudara pegang hari ini, Android itu, ya itu semua ada di situ tuh pendidikannya. Jadi saudara, yuk upgrade. Yang sudah S1 upgrade ke magister. Yang sudah magister upgrade doktoralnya. Amin. Saya harus semangati saudara. Seperti saya sudah sampaikan tadi, ya, Bapak Doktor Doni Chandra, saudara, lulusan SMP kelas 2 bisa tembus jadi doktor dan sekarang jadi apa? Wakil 3 di STT Petamburan. So, luar biasa. Itu kesaksian hebat. Saya pun dosen ini, saudara, masih ada tato-tatonya di sini, saudara. Ya, karena dulu kan, ya tadi narkoba, pengedar, memang masih ada tanda-tanda sisa, saudara, tato-tatonya, saudara, ya. Tapi dia jadi kesaksian, dia jadi pendeta, ya, jadi hamba Tuhan, melayani. Dan ini, saudara, saya mau sampaikan kepada kita sekalian, yuk, jangan pernah patah semangat, minder, aduh saya tua Pak Pendeta, nanti orang bilang apa, sudah kasih tinggal, sudah. Harga diri buang jauh-jauh, ikut Yesus pikul salib, saudara. Jadi kalau malu itu nanti sudah kasih tinggal, haleluya. Nah, ada yang kelima, penutup. Ternyata Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak hanya kasih kunci kepada manusia, tapi juga dia kasih kunci kepada malaikat. Dikatakan bahwa Wahyu 9 ayat 1, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci. Sekali lagi bukan kunci ya, tapi anak kunci berarti satuan. Anak kunci lobang jurang maut. Satu lagi, Wahyu 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Artinya apa? Artinya saudara harus bangga ya. Kepada malaikat cuman dikasih anak kunci, tapi kepada manusia dikasih kunci. Malaikat tidak bisa panggil dia Bapa. Saudara dan saya panggil dia Bapa. Ya, saudara bangga jadi manusia. Saudara, saya mau bilang, malaikat dengan segala kuasanya tidak layak untuk menyebut dia Bapa. Malaikat ketika jatuh dalam dosa dibuang. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Yesus tinggalkan 99, dia cari domba yang hilang. Kita bangga jadi manusia, saudara. Apapun latar belakang status sosialmu, dari suku manapun engkau hadir, engkau manusia yang berharga di mata Tuhan. Manusia yang berharga di mata Tuhan. Keluarga pandang engkau dengan ekor mata. Tapi saya mau bilang, Allah bilang engkau berharga, saya berharga, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Malaikat gak bisa panggil dia Bapa, gak bisa, gak punya hak, saudara. Gak berani malaikat sebut, berucap Bapa kepada Tuhan semesta alam. Tapi saudara dan saya yang debu tanah ini bisa panggil dia Bapa. Bahkan maaf kata, banyak orang Kristen bilang, Yesus, sedikit-sedikit Yesus. Haleluya. Saudara tahu, itu kalau malaikat dia gregetan itu dengar, saudara. Waduh, ini kita orang saja tidak berani bilang dia pun sebut nama, selalu bilang Tuanku, ya kan? Raja di atas segala raja. Kita anak-anak Tuhan mentang-mentang sudah ditebus sedikit-sedikit. Yesus, tersenggol sedikit. Yesus, darah Yesus, haleluya.
Saudara, untung malaikat dia masih sabar-sabar, saudara. Haleluya. Jadi hari ini yang bilang-bilang begitu bertobat, amin. Karena malaikat tidak diberi hak untuk ucap dia Bapa. Apalagi malaikat sebut nama Yesus, tidak berani, saudara. Mana ada malaikat berani sebut nama Yesus, tidak berani. Itu nama yang penuh kuasa, nama sakral. Tapi kita orang Kristen, Tuhan, sedikit-sedikit Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Hari ini yang bilang-bilang begitu bertobat, karena malaikat dia marah, saudara. Dorang saya tidak berani sebut begitu. Kita ini main-main dengan nama itu, saudara. Haleluya. Makanya setan tertawa kita, karena kita pakai nama Yesus jadi bahasa ejekan. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kepada malaikat diberi kunci, tapi anak kunci. Saudara dapat kuncinya. Malaikat cuma dapat anaknya. Saudara lihat perbedaan kan? Ternyata saudara dan saya kelihatan oleh manusia tidak berharga atau tidak dihargai di keluargamu, tapi di mata Tuhan kita nggak main-main, kita pegang kunci. Sama-sama bilang dengan saya pegang kunci. Ayo semangat, semangat. Saya pegang kunci. Haleluya. Kita pegang kunci, saudara. Dan apapun yang kita ucap dengan doa, iman, dan keyakinan terjadi juga di sorga. Itu bukan dikasih anak kunci, saudara. Kita dikasih kuncinya. Ya. Istilahnya tuh master kunci. Saudara, kalau di hotel itu ada namanya kunci kamar ini, kamar ini, kamar ini, kamar ini. Tapi ada satu master kunci. Sekali dikasih dia bisa buka semua pintu. Amin. Nah, saudara dan saya beda dengan malaikat. Malaikat cuma dikasih kunci yang bisa menutup dan membuka lubang jurang maut. Cuma itu. Kunci itu tidak bisa dipakai buka yang lain, nggak bisa. Nah, saudara dan saya tanpa batas, unlimited. Kunci untuk segala sesuatu. Master kuncinya. Bayangin saudara, makanya lewat doa, saudara minta apa saja, Tuhan bilang, mintalah apa saja demi namaku, maka aku akan menjawabnya. Dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan. Bayangkan, dalam semua permintaan yang dijawab, Bapa dipermuliakan. Tuhan tidak pernah batasi minta apa. Ya, coba saudara, ada yang doa minta Tuhan berikan saya motor baru. Tiba-tiba 6 bulan berikut dapat mujizat motor baru. Kurang apa lagi Tuhan baik sama kita, saudara? Ya, Tuhan saya minta ya jam tangan baru, Tuhan kasih. Caranya ada saja. Tuhan saya perlu baju baru, ya kan? Tuhan kasih. Tuhan saya perlu mobil baru, Tuhan kasih. Tuhan saya perlu TV baru karena sementara lagi rusak TV-nya, Tuhan kasih. Tuhan saya perlu HP baru karena HP yang ini kaca sudah retak, ya, layar sudah pecah. Tiba-tiba Tuhan kasih berkat dan kita bisa beli. Jadi bayangkan saudara, Tuhan itu tidak pernah pilih kasih dengan saudara dan saya. Tapi sekali lagi pergunakanlah kunci itu sebaik-baiknya, jangan dipermainkan. Sebab dalam semua jawaban doa Bapa dipermuliakan. Ya, jadi permintaan jangan